Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menceritakan kunjungan kami ke Museum Bank Indonesia dan menceritakan sedikit sejarah tentang Bank Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Neneng Masriah dan teman saya. Nama saya Mega Maharani. Nama saya Eva Hasanah. Nama saya Anissa. Nama saya Yedita Ratu Amanda. Museum Bank Indonesia adalah sebuah museum di Jakarta yang terletak di Jalan Pintu Besar Utara nomor 3, Jakarta Barat, tepat di depan stasiun Jakarta Kota. Museum Bank Indonesia yaitu hari Selasa sampai dengan hari Kamis dibuka dari pukul 8 pagi sampai pukul setengah 4 sore. Untuk jam buka hari Jumat dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan jam setengah 4 sore dengan waktu istirahat dari jam 11.35 sampai 13.00 untuk ibadah sholat Jumat. Hari Sabtu dan Minggu, Museum Bank Indonesia dibuka dari pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Setelah memasuki pintu menuju ke dalam museum, barang bawaan terlebih dulu diperiksa. Untuk pembelian tiket, kita harus menaiki tangga dulu ya. Harga tiket Museum Bank Indonesia Rp5.000. Bagi yang memiliki kartu pelajar atau kartu tanda mahasiswa, gratis loh. Nah, sekarang kita lagi ada di lobi utamanya nih. Di sini ada banyak patung-patung yang menggambarkan kegiatan perbankan pada zaman dahulu. Di sini juga ada patung yang menggambarkan kasir yang sedang melayani nasabahnya. Di sini terdapat 12 ruang kasir atau pada zaman dahulu disebutnya dengan kasir derich yang berfungsi dari zaman The Javasche Bank. Ruang kasir ini tetap digunakan oleh Bank Indonesia sejak tahun 1953 hingga sekitar tahun 1975. Ruangan kedua yang kita masuki adalah tempat rempah-rempah. Di sini banyak rempah-rempah yang mulai jarang kita temui terpajang dengan rapi. Rempah-rempah Nusantara ini sudah populer sejak ribuan tahun silam. Dari Asia Barat, pedagang Arab menyalurkan ini hingga ke Venesia, dan dari sana dijual ke seluruh Eropa dengan harga setinggi emas. Ini merupakan lahirnya Bank Indonesia. Pada 9 Juni tahun 1951, pemerintahan membentuk Partai Nasionalisasi DJB untuk mengatur saham DJB yang diperdagangkan di Bursa Efek. Dan pada 3 Agustus 1951, pemerintah mengajukan penawaran kepada para pemilik saham DJB. Dan pada waktu 2 bulan, hampir seluruh saham DJB sudah terbeli oleh pemerintah. Setelah spot lahirnya Bank Indonesia, dilanjutkan dengan ilustrasi perkembangan Bank Indonesia dari berbagai era. Dimulai dari masa kependudukan Hindia Belanda, era penjajahan Jepang, masa proklamasi, revolusi, era Indonesia Serikat, hingga era sekarang. Nah, berikutnya ada bagaimana krisis moneter terjadi yang menyebabkan 16 bank ditutup. Krisis moneter dimulai pada tanggal 3 September tahun 1997. Sidang kabinet memutuskan melikuidasi bank-bank yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu pada tanggal 8 Oktober tahun 1997, pemerintah memutuskan meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1997, pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank. Namun IMF menghendaki lebih dari jumlah yang disebutkan, yang pada akhirnya disepakati 16 bank dilikuidasi. Lalu pada tanggal 27 Oktober tahun 1997, Bank Indonesia membuat tim untuk persiapan, pengawasan, dan pelaksanaan likuiditas bank. Lalu pada tanggal 1 November tahun 1997, pemerintah mengumumkan likuidasi 16 bank swasta nasional. Dan terakhir pada tanggal 3 November tahun 1997, untuk mencegah kemerosotan kepercayaan terhadap perbankan, pemerintah memutuskan untuk membayarkan dana talangan yang pengembaliannya dari penjualan aset bank. ORI atau Uang Republik Indonesia mulai berlaku pada bulan Oktober tahun 1946. Pecahan pertamanya adalah senilai Rp100. Suasana perang menyulitkan peredaran ORI, sehingga di beberapa wilayah terbit ORI daerah atau ORIDA dan uang daerah lainnya seperti mandat, bon pasar, dan bom beras, serta cek.
Nah, berikutnya ada transformasi dari logo Bank Indonesia. Di sini ditunjukkan perubahan logo Bank Indonesia dari awal berdiri hingga saat ini. Selanjutnya ada spot Bank Syariah. Di sini dijelaskan tentang sejarah Bank Syariah dan terdapat patung tokoh dari Bank Syariah, yaitu Haji Saman Hudi. Lalu berikutnya ada sistem pembayaran. Di spot sistem pembayaran dijelaskan siklus uang dari mulai dicetak di BI hingga beredar di masyarakat. Selanjutnya, ada ruangan dengan patung-patung yang mereka adegan peristiwa yang terjadi di Bank Indonesia pada zaman dahulu. Ada yang sedang mengurusi berkas berharga, uang, hingga sedang bermusyawarah membicarakan sesuatu. Museum Bank Indonesia ini, jika kita masuk dalam rombongan, kita bisa meminta jasa tour guide untuk menjelaskan koleksi dan keadaan museum seperti rombongan anak-anak ini. Ruangan ini adalah salah satu tempat yang unik karena di sini terdapat setumpuk emas batangan dengan berat 13,5 kg per batangnya. Emas ini asli dan dilapisi batas kaca untuk pengamanannya. Terakhir, ada ruangan dengan koleksi uang dari zaman kerajaan, uang era Hindia Belanda, hingga uang yang digunakan Indonesia dari zaman merdeka sampai sekarang. Di ruangan ini terdapat pula koleksi sampel uang-uang dari berbagai negara. Oke guys, sekian vlog kami di Museum Bank Indonesia. Semoga informasi yang kita berikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.